Halo, selamat siang semua. Kembali lagi dengan Badut Talk. Di podcast kali ini dengan saya Kala mengundang dua teman saya dari DKV juga nih. Nah, di sini mungkin bisa perkenalan masing-masing ya. Halo, perkenalkan nama saya Ubedillah Asad, biasa dipanggil Adi dari DKV UPN Jati. Halo Adi. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Kira Ayun Anisabra, boleh dipanggil Ray, dan saya adalah temannya Kala juga dari DKV UPN Veteran Jawa Timur. Hai, Oke, berarti dia udah pergi ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita hari ini mau bahas topik yang mungkin akhir-akhir ini tuh lagi ngehits banget ya. Nah, kita mau bahas tentang ilustrasi AI. Nah, kalian tahu nggak sih yang biasanya ilustrasinya itu dibuat dengan prompt AI itu loh? Ya tahu banyak itu. Udah banyak nggak sih? Banyak banget. Nah, menurut kalian ilustrasi AI ini bagaimana? Apakah itu a threat atau mungkin a friend? Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Ya boleh dari Mas Abid. Cukup simpel sih jawaban saya. Menurut saya itu kalau dibilang ancaman sih enggak sih, tapi bisa jadi. Kalau sangat membantu bisa, karena AI illustration itu bisa menjadi illustration atau sebagai bentuk konsep kita untuk membantu kita mencari konsep atau bentuk itu. Oh, jadi kayak bantu konsep idenya kita gitu ya Ya. sebelum mengeksekusinya yang asli. Iya. Oh, mungkin dari Mbak Kiri ada pendapat sendiri? Emang sih aku juga lihat banyak orang yang pakai AI sebagai cari konsep, cari referensi, mungkin orang-orang tua gitu. Tapi menurutku ya, kalian tahu nggak sih kalau AI itu aslinya itu nyolong lah. Anggapannya itu nyolong. Kenapa? Kayak kan kita kan kalau misalnya kita minta prompt, kita kasih prompt ke AI gitu. Halo, aku bikinkan aku gambar ini dengan art style ini nih, contoh Disney gitu. Kita marah ya. Nah itu AI pasti cari di internet, itu cari artnya Disney, mau Disney langsung atau artis-artis yang artis yang soalnya emang kayak Disney itu ya. AI ini cari dan bisa dibilang menciplak dari mereka gitu. Makanya kayak orang-orang itu pada nggak setuju sama AI, apalagi misalnya mereka upload di media sosial, terus kadang ada ngomong di caption itu please AI don't steal my art atau ya gitu-gitulah. Itu karena ya AI sendiri tuh itu menciplak, mereka itu mengambil stylenya gitu. Emang lumayan parah ya kalau udah masalah ngambil, kan kayak mengambil hak cipta kita Plagiasi gitu. gitu Ya, Plagiasi iya gitu. itu betul. Iya, kita lanjut dulu ya. Kalau boleh tahu nih contoh AI ilustrasi di kehidupan sehari-hari itu kalau di sekarang kayak gimana ya? Ini contohnya yang paling sering didengar itu, bahkan pernah ada beritanya itu di X mungkin itu orang banyak yang pakai stylenya Ghibli Studio gitu. Yang bahkan siapa sih nama pemilik Ghibli? Hayao Miyazaki. Nah itu dia sempat komentar soal maraknya AI illustration yang pakai style Ghibli gitu. Soalnya ya dia merasa kecewa lah sama orang-orang karena ya itu kan stylenya dia yang dia sudah kembangin sejak lama, bahkan dia bikin studio sendiri, bahkan animasinya kan ada banyak itu, tapi orang itu dengan seenak jidatnya itu masukin di AI. Jadi orang itu punya gambar AI, punya video, bahkan video banyak di YouTube itu yang pakai stylenya Ghibli gitu. Dan bahkan ada yang pakai stylenya itu di AI dipakai commission kali. Yang jual itu yang kan mereka ambil untung dari situ. Ya aku tak kecewa sih, siapa Hayao Miyazaki. Kalau mungkin dari Mas Abid sendiri gimana? Mungkin kalau sering yang kita temui itu biasanya di UMKM branding gitu. Soalnya biasanya kan kayak ada banner gitu atau feed IG gitu kan, biasanya ada kayak ilustrasi orang kayak kan mungkin UMKM-nya makan UMKM-nya itu nasi goreng, kayak ada ilustrasi orang makan nasi goreng, itu biasanya pakai AI. Itu itu sangat membantu ya kalau buat kayak UMKM yang harusan buat atau yang kayak ekonominya gitu, karena nggak perlu kayak cari jasa desain. Kan biasanya jasa desain itu kan nggak semua murah, kan biasanya bisa mahal karena value nya dari itunya orangnya sendiri, itu desainer sendiri.
Sama mungkin ini ya yang biasanya kalian tahu nggak sih video yang bikin AI yang storytelling? Ya itu Apa sih yang biasanya? biasanya yang awalnya kan kucing. Sekarang udah buat. Nah, sekarang buat juga macem-macem deh. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, menurut kalian kenapa AI ilustrasi ini yang awalnya booming kalau nggak salah tahun 2025 ya, kayak ramenya Iya itu baru rame itu kalau buatnya udah dari lama ya tentang ya 3 tahun 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa sih itu tuh bisa berkembang cepet banget kayak sampai detik ini? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya itu, kalau zaman sekarang itu kayak kan Gen Z nih ya kan, itu lebih suka visual sih. Oh, Jadi kayak hal-hal yang berbau visual kayak bisa dilihat, bukan kayak teks atau kata-kata gitu kan. Mereka melihat itu kayak wow gitu. Jadi kayak lebih Wow. dikembangin lagi, langsung lebih marah. jadi kayak lebih mengambil attentionnya orang itu dengan visual yang menarik gitu ya? Ya itu betul ya karena itu kan AI awalnya contoh kayak ChatGPT ini. Iya tapi ChatGPT ya itu awal mulanya itu kan cuma teks doang. Ya orang bisa bilang halo aku minta tolong dibikinin teks gini itu langsung kasih. Terus mungkin ya karena dia namanya manusia dan cepatnya perkembangan teknologi sekarang ini mereka itu pasti ada yang perlu diubah harus berubah gitu. Contohnya kayak ChatGPT ini kan awalnya teks mungkin ada seseorang yang mikir oh ya apa caranya kalau misal gak cuma teks doang yang di-generate tapi image gitu. Tapi mereka bikin prototype terus bikin percobaan akhirnya ya sampai jadi sekarang ini gak cuma ChatGPT kan banyak kayak Gemini atau mungkin AI yang lain gitu yang biasanya bias sih kalau mau dapet yang bagus ya ada banyak sekarang kalau AI ini kadang-kadang jadi mereka nyoba akhirnya senang. Akhirnya AI ini terbiasa mengenerate gambar menjadi platformnya sendiri, orang-orang buat mungkin monetize atau mencari ide juga. Agak gimana gitu ya kalau mereka ambil bahannya dari AI tapi gimana fresh itu duit gitu. Not purely from their Iya, imagination gitu iya ya. betul, bahkan ide kan bisa minta jadi AI gitu. Tapi kalau di zaman sekarang nih, AI ilustrasi itu banyak dipakai di industri kreatif nggak sih? Banyak banget itu. Kalau menurut kalian gimana? Sebagai anak DKV nih, Banyak sih, bahkan kadang dosen sendiri loh pakai. Bahkan ada dari dosennya kita ini malah nih bilang ini aku ada AI ini coba kalian pakai. Wah, aku kaget aja sih. Oh ada ternyata bahkan kita dosen bisa pakai suruh pakai AI itu. Tapi ya kan udah kena di dunia visual ya mau nggak mau ya kena juga pasti AI kena ke kita kena ke orang lain gitu. Tinggal cara kita pakai aja gitu. Gimana? Menurutmu Kalau bagaimana? saya kayaknya kalau gimana ya? Kalau brand besar gitu kan sekarang lagi marak-maraknya kan. Kayaknya itu kayak FOMO aja, kayak mengikuti aja, kayak Tren mengalir zaman gitu gitu. ya. Kayak misalkan Google, ada kan sekarang iklan Google yang pakai AI itu. Banyak lagi. Mungkin kayak mengalir aja. Kalau udah nggak se-booming ini, kayaknya udah balik ke semula. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Sebagai kalian nih kan anak di kafe yang sering berkecimpung di dunia desain juga ya, apakah ilustrasi AI ini mengancam job kalian, posisi job kalian? Nah, kita dulu atau itu kalau AI itu ya apa ya ngomongnya kadang itu ada beberapa kelompok biasanya kayak kelompok artis itu kok seseorang itu ketahuan pakai AI apalagi seseorang itu seorang artis mereka tuh punya portofolio yang bagus yang banyak artinya bagus tiba-tiba ketahuan pakai AI itu biasanya sama komunitasnya itu kayak wah parah banget nih gak boleh gitu langsung dihujat Kucil. Yes, makanya kayak kalau misalnya masuk di dunia kerja nih, apalagi kalau dunia kerja ini emang fokus banget di bidang visual, di bidang illustration, design gitu. Kalau misalnya ketahuan pakai AI, biasanya itu ya nama
nama perusahaannya kena gitu. Nama perusahaannya pakai AI. Ya contoh ada yang tangan pakai AI gitu, terus kayak nggak boleh, aku nggak mau berurusan sama orang yang pro sama AI gitu. Gimana ya? Kayaknya berat ya. Berat ya. Kayaknya ancaman banget sih kalau itu. Kalau buat gimana ya? Kalau buat desainer kan, desainer atau ilustrator kan bisa sih kan buat itu. Kalau buat gimana ya? Mungkin untuk memperjelas ya, Mbak Kira ini kan lebih ke desain grafis ilustrator ya. Iya. Kalau dari Mas Abid lebih ke kayak visual marketing atau desain grafis lainnya. Mungkin apakah kalau dari Mbak Kira kan lebih kenanya di bagian ilustrasinya ya, apalagi AI ini kan gampang banget nih membuat ilustrasi baru, apalagi bisa jadi nanti art style Mbak Kira juga di prompt ChatGPT nih takutnya. Nah kalau dari segi Mas Abid yang lebih sering di desain grafis bagaimana? Mungkin ada dua-duanya yang berbeda. Mungkin kalau di desain grafis atau branding itu kayaknya dikit deh yang memakai jasa kayak kalau memakai AI gitu. Tapi kalau buat kayak marketing logo gitu kayaknya banyak banget. Masih lebih ke Iya. manusia asli ya, hasil Iya. karya asli. Pasti banyak yang memakai AI kalau orang-orang yang nggak mau Mungkin karena pakai jasa. value-nya beda. Mungkin lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya. Kalau pakai AI. Oh. Nah, ini coba deh sisi positif sama negatifnya AI menurut kalian gimana? Positifnya ya gercep gitu ya. Gercep ya. Gercep, nah kayak kadang mungkin agak nunggu loading bentar gitu, ya muncul gitu. Itu positifnya itu sih, memang menghemat waktu, menghemat tenaga. Kadang kita sendiri ya juga nyandet gitu loh kalau soal itu, burn out gitu. Sama ini ya mainin prompt nggak sih? Semakin Iya. jelasnya prompt kan semakin accurate Iya. juga hasilnya kita. Ya jujur kalau soal AI aku paling males soal promptnya ini, kayak misalnya ada orang gitu, temenku itu coba kamu itu cek di GPT gitu, promptnya apa gitu. Biasanya kalau nggak ada promptnya aku nggak mau gitu, kayak males aja bikin prompt, pasti nanti hasilnya beda gitu. Iya. Beda dari yang diinginkan. Mungkin dari Mas Abi? Kalau sisi negatifnya itu kebanyakan sama deh gambarnya itu. Oh, nggak ada keistimewaan sendiri itu ya? Maupun dari ilustrasi atau logo, desain apapun pasti sama. Oh. Jadi mungkin kalau yang bisa aku simpulkan dari sekarang ya, caranya kita survive di era AI illustration ini lagi menggebu-gebu ini, kita perlu punya style sendiri nggak sih yang khas gitu? Menurut kalian gimana? Art style sendiri itu optional, soalnya kayak pasti orang itu nggak bisa secepat itu nyari art style masing-masing. Makanya kan aku sendiri tuh kayak butuh waktu setahun buat nemu apa yang aku nyaman bagi gambar gitu. Emang bisa dapat banyak inspirasi gitu, tapi ya kalau AI itu kayak kelihatan banget gitu kalau itu AI. Bahkan kalau kelihatan ini bukan manusia gitu. Walaupun kita sendiri belum punya art style sendiri yang khas gitu, tapi setidaknya masih kelihatan kok, oh ini buatannya manusia, dari cara tulisnya, cara apa detail-detailnya, biasanya itu kelihatan di detail sih, itu jelas banget dari manusia. Maaf ya ini, badutnya lagi ngeremek. Ya mungkin dari Mas Abid Bisa diulangi? kayak apa ya? Kalau semisal nih caranya kita survive dari era ini, apakah perlu style sendiri atau ada cara lain untuk survive-nya? Kalau itu personal branding gitu. Oh, lebih ke personal branding Iya, ya? lebih kayak orang mengenal kamu aja. Lebih besar namamu, lebih dipercaya sama orang. Berarti lebih ke personal branding untuk bisa dikenal orang agar bisa bersaing dengan dunia AI genre sekarang ini. Oke, bisa sih, bagus-bagus. Nah, mungkin sampai sini dulu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih Mbak Kiri sama Mas Abi atas Ya, waktunya. sama-sama. Ini itu saja. Terima kasih semua.